Prabowo ungkap Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates. Tak tanya dulu aja gini deh. Kamu mau nggak jadi Megah Budiman. objek uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates gitu? Ini kula nyuwun ngapunten, Mas. Kayak gerakan tambahan nih, Mas. Gerakan tambahannya akeh banget ya. Kenapa? Ya ngene-ngene iki lho. Aku mending dadi cowboy wae timbang dadi Kandhani. Makane kowe lek mangan kuwi sing genah. Ora kowe bar dolanan lemah ngono langsung mbok pangan nganggo makan pakai tangan yo kowe mesti keracunan. Tapi nek menurutku ya dari sudut pandangku, Sudut pandang ahli gizi ya. maksudnya kayak memang betul kayak kemarin Pak, harga cabai naik, warga disuruh jangan makan cabai, jangan makan yang pedas-pedas dulu. Ini ya bener. Pokoknya yang salah tetap masyarakat gitu ya. Kita lagi apa? Nyakru. Nyakru. Oh nggak semangat, Mas? Nyakru. Kenapa? Nyakru. Kenapa kayak gitu? Nyakru. Enggak, soalnya kan kamu enggak semangat emang hari ini, Cok. Semangat. Diulangi tadi ya? Tadi Kayak diulangi. kita dejavu enggak sih, Cok? Dejavu, Cok, anjing. Kayak tadi kita udah Tadi kayaknya udah ngomongin itu deh. Nggak, kayaknya halusinasi sih Mas ini, Mas. Halusinasi ya? Dejavu. Dejavu. Iya. Semangat kok aku hari ini. Maksudnya Semangat ya? emang aslinya aja yang kayak gini. Oh gitu. Ya kayak kalau emang pada tahunnya aku tuh berisik gitu, ya itu cuma buat gimmick aja. Itu aslinya gimmick. Kok mati? Enggak kok. Oh enggak. Itu mah iya. gimmick doang, maksudnya Iya. dibuat-buat gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong Sanu kemana? Dia baru ke Zimbabwe. Ada tugas negara. Ada tugas negara dia. Ada tugas negara ya. Iya, dia suruh ini apa bikin sumber mata air katanya. Ya. Sumber mata air ya. Sumber mata air. Sumber mata air ya. Tuh. Untung nggak sumber mata pencaharian. Betul. Agak susah itu. Agak Ya? susah. Karena kan memang negara kita aja susah untuk membuat sumber mata pencaharian. Oke. Oke. Berita ini. pertama, Cok. Kita langsung Ke berita berita pertama pertama. ya. Kita langsung ke berita pertama. Bisa diterangkan berita yang pertama? Berita yang pertama, Prabowo ungkap Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates. Oke. Ini bro. Piye yo? Oke. Aku ki meh ngrespon iki rada angel, Bro. Ya. Maksudnya ini tuh apakah adalah sesuatu yang bisa dibanggakan atau tidak menurutmu? Karena coba lihat headline-nya. Balik ke atas lagi, Pak. Coba lihat. Coba lihat atas. headline-nya. Ya. Indonesia jadi tempat uji coba. Iya. Jadi kayak ya sebenarnya kita Emangnya masyarakat kita itu adalah kelinci percobaan? betul. Makanya tadi kayak ya kita cuma Padahal kan manusia percobaan bukan kelinci percobaan. iya, Betul nggak? betul. Iya. Maksudnya tuh ini makanya ini aku untuk ngerespon ini aja untuk ngeresponnya bingung, Will. Iya. Apakah ini kita patut dibanggakan atau patut dikasihani gitu? Ya, Kalau menurutmu gimana? Oh, kalau tak tanya dulu aja gini deh. Kamu mau nggak jadi megah Budiman. Gini loh, Mas. objek uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates gitu? Ini kula nyuwun ngapunten, Mas. Kayak gerakan tambahan nih, Mas. Hah? Gerakan tambahannya akeh banget ya. Kenapa? Ya ngene-ngene iki lho. Sing kepiye. Aku mending dadi cowboy wae timbang dadi kelinci percobaan kok ngene, Mas. Tenanan aku. Heeh. Kowe gelem ora? Ya nek aku sih Gelem. semua tergantung ini ya waktu ya. Tergantung waktu ya. Mungkin nek misalnya Bill Gates berani menggaransi biaya hidup anak keturunanku 7 turunan, mungkin aku Ngono ki. akan berpikir ya. Oke. Tapi nek misale wi dibiayai ngasih 7 turunan ngono. Oke. Tapi semasa hidupmu ku disuntik sedina ping 5 ngono kuwi. Iya. Wih nganti golek pembuluh darah wis angel, Bro. Ya piye Sedina ping uji coba kok jenenge? Iya sih. Ya ta, wah iki ora dadi, Bro. Tapi ini konsep uji cobanya gimana tuh? Ngomong-ngomong ada Iya. nggak sih? Ini terus Dijelasin. terang saya juga tidak tahu, saya tidak dijelaskan. Iya. Saya Nah, tidak tapi kan tahu. udah dikasih beritanya tadi kamu Oh nggak baca lah. iya. Bukan gitu, maksudnya kan kayak prosesinya gimana kita belum ada yang tahu. Oke. Mas. Oh ini. Gitu. Ini salah satu bentuk uji cobanya. Sekolahmu tadi keker ngene ya. Warga Tapi Yogyakarta apa, Bro? mau perut rata dalam 7 hari, cobalah segera. Ah. Berarti yang mau kekar silahkan coba suntik Vaksinnya. TBC. Iya, vaksin Gitu. TBC-nya Bill Gates ya. Iya. Gitu. Tuh ada tuh. Oh beda. Nggak, tapi maksudnya memang kan Bill Gates ini dari Bill Gates Foundation ya kalau nggak salah kan memang sering donasi ke Indonesia ya. Oh gitu iya. ya. Nah tapi kalau misalnya untuk uji coba ini sih aku baru dengar dan ini kayak menurutku jujur aja aku bingung responnya. Apakah kita itu
layak berbangga atau Iya, enggak gitu. Atau Tapi memang akhir-akhir ini Bill Gates ini sering bolak-balik ke Indonesia gitu. Indonesia ya? Iya. Tepatnya di mana, Mas? Lebih tepatnya itu ada di Serandaan. Serandaan. Dia kalau nggak salah bikin rumah di situ. Oh. Bikin rumah di situ. Oh, Nah. iya. Jadi Sering ya berarti ya? Iya, dia baru uji coba rumah melayang di sana. Rumah melayang. Rumah melayang. Oke. Untuk mengatasi kepadatan yang ada di Serandaan. Oke. Jadi dia tuh kita rumahnya tuh udah nggak bisa napak ya, horizontal lagi. Dia harus vertikal gitu. Harus vertikal. Harus vertikal rumahnya Harus udah, vertikal. gitu. Jadi memang ini inovasi yang luar biasa ya dari Bill Gates ya. Gitu. Tapi katanya pas ke Indonesia dia juga mendukung makan bergizi gratisnya. Oke, Prabowo. ini cocok banget sih. Cocok. Kamu Cocok. ngomong-ngomong kamu dapat nggak makan Enggak. bergizi gratis? Kenapa? Enggak, anakku udah enggak sekolah. Oh, kamu nggak sekolah? Enggak. Putus sekolah? Udah malam. Udah malam. Iya. Sekolah kan pagi. Oh iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal makan bergizi gratis tuh, itu akhir-akhir ini tuh kemarin sempat rame ada beberapa siswa lah ya, itu yang keracunan. Lah kok bisa? Iya, keracunan MBG. Padahal kan namanya makanan bergizi. Lah kok keracunan? Iya. Tapi katanya Prabowo ini menarik nih. Gitu. Oh. Ini. Alasannya ini bro, ada siswa keracunan MBG. Prabowo singgung siswa makan tak pakai sendok. Wil, kandhani. Makane kowe lek mangan kuwi sing genah. Ora kowe bar dolanan lemah ngono langsung mbok pangan nganggo makan pakai tangan yo kowe mesti keracunan, Bro. Bener. Ya, tapi nek menurutku ya dari sudut pandangku. Oke. Ini sudut pandang ahli gizi ya. Betul. Maksudnya kayak memang betul kayak kemarin sempat harga cabai naik. Warga disuruh jangan makan cabai, jangan makan yang pedas-pedas dulu, kurang-kurang. Oke. Itu solutif ya? Solutif banget. Ini salahkan tidak menggunakan sendok. Ya bener. Nah, saiki disalahkan sing ora menggunakan sendok. Sing nganggo sendok. Oke. Iki urung sesuk nek disalahkan tidak cuci tangan dulu. Iya, ini udah dikasih tahu. Mungkin tidak cuci tangan. Oh iya. Membuat anak-anak keracunan gitu kan. Ya pokoknya yang salah tetap masyarakat gitu ya. Ya tapi ya bener mungkin ya. Iya benar. Tapi kan memang ini secara persentase keberhasilan tetap berhasil ya. Iya berhasil. Ya kan karena dari penerimanya itu berapa? 3 juta sekarang. Enggak ada di sini. Ada harusnya. Tadi aku baca kok. Tuh tadi itu. Nah, dari 3, juta sekian gitu kan. 3 juta lebih itu yang keracunan itu cuma 200 orang gitu. Ini kan berarti kan 99% berhasil, Bro. Betul berhasil. 99% berhasil membuat kewer warga. Kan cuma 200. Iya. Tapi kan memang maksudnya gini loh, Will. Untuk membuat implementasi makan bergizi gratis ini itu kan secara masif di seluruh Indonesia ini akhirnya kan dibangun dapur-dapur umum. Iya, dapur-dapur itu kan banyak ya, dapur-dapur umum itu banyak. Nah, maksudnya itu secara masif dilakukan semua, maka monitoringnya juga pasti akan susah kan. Iya. Gitu. Maksudnya kan menurutku kok kurang elok kalau misalkan tiba-tiba menyalahkan anak-anak yang nggak pakai tangan. Iya, yang nggak mana pakai tangan, nggak pakai sendok. Yang nggak pakai tangan ya berarti ya. Yang nggak pakai sendok, yang makannya pakai nggak boleh gitu kamu. Nggak boleh gitu. Yang makannya tuh pakai tangan. Yang gitu. makannya pakai tangan langsung. Makannya pakai tangan langsung. Iya, tidak gitu cuci kan. tangan, tidak pakai sendok gitu. Itu yang tapi memang ngomong-ngomong makan pakai tangan tuh salah, Wil. Salah ya? Makan kan pakai mulut. Iya benar juga. Iya gak sih? Ya nggak salah. Iya gak sih? Kamu makan pakai tangan gimana coba? Iya, gini-gini terus ya, nggak bakal kekunyah. Iya. Remek tak wih. Iya. Remek kok, warak ora. Benar. Nah itu makanya di situ. Tapi memang balik lagi ya, itu menurutku harusnya dievaluasi dulu dari sistem awal sampai akhir, monitoring dari dapur-dapurnya itu seperti apa, gitu kan. Baru monitoring juga dari masyarakatnya seperti apa. Gitu. Iya. Ya nggak sih? Betul. Tapi menurutku ya cukup defensif ya ketika ada suatu masalah di Indonesia tuh masih ada jawabannya. Kritis berarti orangnya. Oke, mungkin waktu itu sempat belajar sama Paolo Maldini ya, jadi cukup. Paolo Maldini ya, jadi kayak dia cukup jago ya. Gitu, iya. Untuk defense. Untuk defense dia cukup jago. Gitu. Ya seperti itu. Semoga Semoga siswa-siswi yang mendapatkan MBG tidak keracunan lagi. Iya. Semoga karena kasihan juga ya, walaupun cuma 200 dibanding 3 juta ya, tapi tetap aja namanya anak sekolah terus dia keracunan, tetap kita empati lah ya. Iya. Kan kasihan juga. 200 itu ya lumayan loh, Mas. Iya, itu bukan 1-2 ya. 200 tuh maksudnya
Ya, Seumpama menurutku cuman tetap kasihan sih. iya, seumpama cuman satu siswa yang keracunan. Bayangin, siswa itu harus tidak mengikuti kelas, ya toh, harus berobat Betul. dulu. Jadi ketinggalan, kan ya kasihan. Betul, kasihan. Nanti untuk mengejar pelajaran susah. Apalagi kalau pelajarannya nanti kurikulumnya ada AI-nya. Itu dia. Ya. Nanti yang disalahkan Iya. tidak belajar matematika dengan baik. Iya. Itu dia kan. Jadi 64 bagi 16 berapa? 75. Yuk kita lanjut ke berita selanjutnya. Enggak, ini ada lagi bro. Jadi masih lagi. selain tidak menggunakan sendok, Prabowo menduga kasus keracunan karena ada anak yang belum terbiasa mengkonsumsi susu. Lagi mungkin mereka menggunakan susu kuda liar, Mas. Jadi kan Nggak biasa ya jadi. nggak biasa. Tapi susu kuda liar masih mending. Apa ya? Isunya itu pakai susu kuda kepang. Oke. Susu kuda kepang. Susu kuda. Itu- Makin Lebih jarang ya. Iya, maksudnya nggak semua orang kan. Maksudnya itu bisa menerima. Iya, mungkin itu dari 3 juta sekian itu yang merasakan paling cuma setengah. Iya. Setengah orang maksudnya. Setengah orang. Setengah orang. Iya. Oke. Nah, tapi maksudnya gini, ini masuk akal. Kalau kasusnya seperti itu masuk akal. Menurutku ya, Oke. menurutku itu masuk akal. Karena memang nggak semua Orang itu anak-anak bisa. itu bisa menerima apa sih istilahnya? Protein. Iya, tapi itu apa namanya? Ada Iya, namanya. Iya, namanya itu apa sih? Alergi susu. Iya, Bakteri baiknya itu loh. apa itu namanya? Lactobacillus. Bukan, enggak sih. Iya, itulah. Ya, pokoknya istilahnya, intinya itulah. Maksud, Enggak cocok aja sama maksudnya kalau minum susu Iya, itu itu mungkin dia itu tubuhnya nggak bisa menerima. Itu Betul. memang Ada. ada gitu kan. Mm. Cuman gitu loh. Iya. Ini kan harusnya statementnya pemerintah itu adalah berarti mereka harus mengevaluasi. Nggak bisa itu digeneralisir. Harusnya kan itu sudah jadi pertimbangan mereka sejak awal Iya. waktu mereka melakukan program ini. Ya nggak sih, Cok? betul. Ini kan- Ada anak-anak yang memang dia itu tidak bisa menerima susu. betul. Maka harusnya seperti apa program pemerintah? Nggak bisa disamaratakan. Lah kok tiba-tiba itu jadi salahnya masyarakat seolah-olah Iya. gitu kan? Anak-anaknya nggak bisa menerima susu gitu. Iya. Iya nggak sih? Betul. Berarti kan itu tetap salahnya pemerintah. Kenapa dari awal itu tidak melakukan tidak memasukkan variabel itu dalam mengeksekusi program ini gitu. Iya. Sekarang kan udah berjalan cukup lama ya, Mas ya. Berjalan Dan- cukup lama. Kalau nggak salah udah 300 tahun. 300 tahun dan 300 itu tahun. baru dievaluasi sekarang. Iya. Ya kan? Maksudnya kayak wah. Ya mirip sih, Ki. Iya, wis ngono kae. Iya. Tapi kan emang pemerintah kita kebiasaan nyalahin rakyatnya bro. Komunikasinya memang jelek. Kae. Itu Nggak namanya biasa. bukan menyalahkan. Breakdown. Break dance ya. Breakdance. Nanti ya mungkin mereka kan mikir yang ada set di kepala tuh langsung ini gara-gara iki, Bro. Ngono lho. Iya. Iya. Tapi memang menurutku ya, ini menurutku memang masalah ya di komunikasi Oke. di eranya Prabowo ini memang Agak cukup sulit menjadi ya. konsideran yang serius Betul, ya. iya, Karena iya. berkali-kali gitu loh menurutku ya. Itu kan bahasanya itu kurang bisa diterima baik oleh masyarakat gitu ya. Iya. Karena kan iya. komunikasi itu niatnya baik, komunikasinya buruk itu jadi diterimanya buruk. Iya betul Gitu kan. sih. Komunikasi itu memang sepenting itu gitu. Iya. Nah, salah satu sosok ya Iya. yang kemarin sempat menjadi sempat di highlight mengenai komunikasi dari pemerintah, Oke. itu adalah sosok yang satu ini. Oh, siapa itu, Ya. Mas? Hasan Hasbi. Kemarin kan katanya sempat mau mundur. Terus sekarang nggak jadi mundur. Jadi dia tetap menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Oke, aku tahu alasannya. Kenapa? Gear R-nya rusak. Nggak bisa mundur ya? Nggak jadi bisa ya? mundur. Maju terus Nggak ya? bisa mundur. Iya. Jadi di personilingnya itu cuma ada D sama L sama S gitu aja. Gitu. Jadi nggak di R-nya nggak ada. R-nya nggak ada gitu. P masih ada, Mas. P pun kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. P pun kayaknya Berarti nggak ada. melayu terus ya? Heeh. Oh. Pokoknya paling mentok N, netral. Netral. Iya. Didorong kemanapun dia bisa. Kan Bisa, gitu. bisa. Nah ini memang Hasan Hasbi ini salah satu yang menjadi sorotan waktu itu gara-gara statementnya waktu Tempo dikirimin kepala babi. Iya. Ya, statementnya apa waktu itu? Yang disuruh masak. Disuruh masak. Kamu Disuruh masak masak. nggak akhirnya? Hah? Tak idoni. Enggak maksudnya ya. Itu ya. Aku waktu Kan bukan aku yang dikirimin, Mas. waktu gini loh, waktu ini deh. Waktu beliau mengatakan suruh masak aja. Oh iya. Ini tuh aku mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Pertanyaanku kok bisa-bisanya Bapak ini menjadi kepala komunikasi presiden? Maksudnya enggak, maksudnya gini loh. Yang namanya pun ya dimasak. Itu kan kita nggak mungkin masak bangkai. Betul. Iya kan, itu kepala babi udah mati. Betul. Terus suruh masak itu berarti masak bangkai. Iya. Mau kelihatan kok bentuknya kayak ngono kuwi.
Iya toh. Itu kan pasti bangkai, gak mungkin babinya masih hidup kan? Betul. Berarti itu bangkai. Nah, terus suruh masak ini kan lucu banget gitu loh. Iya. Nah, akhirnya kayaknya tuh gara-gara banyak tekanan dia mengajukan kemunduran diri. Ternyata tidak jadi mundur. Tetap jadi mundur. Ya, itu. Ya, aku suka Pak dengan cara Anda untuk tetap teguh pendirian. Tidak gentar pokoknya. Tak gentar, pokoknya betul. maju tak gentar, Pak. Membela Pak, yang tadi namanya siapa? Hasan Hasbi. Hasan Hasbi. Pak Hasan Hasbi pokoknya maju terus, Pak. Pantang mundur. Semangat. Iya, semangat. Semangat. Besok Iya. tak kirimin kepala macan. Kae. Tongseng enak man. Kae. Wis tahu. Tongseng kepala macan ya? Tongseng kepala macan. Ngerti kan? Baru tahu sini aku. Iya. Asli. Enggak ada yang tahu rasanya kayak gimana. Tapi kalau kamu jadi kepala komunikasi presiden gitu. Oh, saya kira kepala babi. Kae. Iya, oke. Kalau aku jadi kepala komunikasi. Apa yang akan kamu lakukan saat misalkan tadi terjadi keracunan tadi? Iya. Apa yang akan kamu lakukan? Ini menurut saya fatal omongnya. Fatality. Ya. Kenapa? Ya keracunan 200 loh Mas yo. Kalau aku loh, ini kan kalau aku. Ya kan kalau aku yo ini fatal ini. Besok kita akan lebih ketat dalam pengecekan masaknya. Oh, dalam fatality piye? Berarti ngantemi sing masak kuwi. Oke. Terus gimana? Ya itu, aku bakal ketat-ketatan buat memantau yang lagi masak gimana. Terus standarnya tuh dipastikan gimana-gimananya gitu. Standarnya harus dipastikan ya? Iya, maksudnya kayak standar apa nih? Maksudnya kan standar motor aja ada 2. Standar ganda. Standar ganda ya. Standar ganda. Standar ganda ya. Standar ganda dong. Oke, kan udah biasa kalau di negara kita tuh standar ganda. Wis biasa, Bro. Iya. Betul. Oke. Maksudnya menurutku ya, kalau bab yang makanan gratis tuh menurutku kayak ganti menu itu bisa nggak setiap hari gitu loh Mas. Oke, jadi setiap minggu. Oke. Tapi kan minggu libur ya sekolah. Oke. Ya. Jadi setiap Senin. Iya. Jadi setiap Senin tuh baru ganti atau kayak gimana. Jadi kan maksudnya dalam pengawasan masaknya itu jadi lebih gampang. Iya. Tapi emang apa hubungannya? Nggak ada ya. Berarti memang nggak ada jawabannya Mas kayak betul. Ngomong gini betul ya. Memang susah Mas. Iya, memang MBG ini memang berarti jawabannya selalu salah ya. Iya. Memang udah salah dari awal sih. Iya. Ya mau gimana lagi Mas? Ya, Kayaknya kita yang salah sebenarnya. Tapi kamu setuju nggak dengan Hasan Hasbi ini akhirnya tidak jadi mundur gitu, batal mundur? Ya. Maksudnya kan yang batal juga nggak cuma puasa doang kan? Ternyata mengundurkan diri bisa batal juga. Bisa. Ya menurut saya ini sorry tadi agak kepleki sedikit. Oke, agak kepleki. Jadi ya kalau aku sih cukup sedih ya batal mundur. Kenapa cukup sedih? Ayo aku mau Mas. Bangkai babi dikon masak. Enggak, kamu tuh setuju enggak dia batal mundur? Ya ora setuju. Kenapa? Ya omongin ra cetha wae. Omongannya ra cetha. Menurutmu siapa yang harusnya menjadi kepala komunikasi presiden? Kantor komunikasi presiden. Aku boleh mikir bentar karena kan ini komunikasi ya Mas. Harus tak pikir banget gitu loh. Oke. Bambang Pamungkas. Itu Mas. Kenapa kamu menyarankan Bambang Pamungkas? Coba aku dikasih alasan yang logis dong. Ya, kenapa saya milih Bambas Pamungkang itu? Bambas Pamungkang. Bambas Pamungkang itu karena dia itu sering ada di podcast, dia menjelaskan tuh masuk gitu loh Mas. Oke. Komunikasinya baik ya? Komunikasinya baik, sering TikTokan juga. Jadi kayak dia tuh mengikuti zaman. Jadi cara pembawaannya tuh pasti akan lebih enak daripada suruh masak bangkai. Oke, baik. Ya kan? Termasuk dia juga titis ya? Titis. Ya kan maksudnya dia tuh kan jago mengegulkan sesuatu. Betul, sekali tembak dar gitu loh. Oke, jadi memang nanti komunikasinya akan lebih cool. Ya? Betul. Tapi kalau menurutmu siapa yang kira-kira cocok buat menggantikan Bapak ini? Oke, kalau menurutku yang paling cocok menggantikan Bapak ini tuh adalah Krishna Saputra. Krishna Saputra. Itu siapa Mas? Kamu kenal enggak Krishna Saputra? Belum tahu aku. Nah, itu dia. Siapa Mas? Aku juga enggak tahu ya. Berarti ini cuma asal aja ya? Asal aja. Ya, coba komen untuk Krishna Saputra, bisa komen di bawah. Nanti kita ajukan lah. Jadi kepala kantor komunikasi hewan. Tapi menurutku ada satu hal bro yang paling penting. Apa itu? Yang jelas ya.
kepala kantor namanya komunikasi ini presiden ini yang jelas jangan fans MU. Yang jelas jangan fans MU. Kenapa Mas? Karena fans MU itu kan dia biasa memberikan janji palsu. Tahun depan juara. Tahun depan juara. Tahun depan akan lebih baik. Ternyata tidak. Iya kan? Ini udah toksik tuh. Komunikasinya pasti toksik. Iya. Komunikasinya pasti toksik. Memang harus yang orang itu memberi harapan dengan dengan landasan logis yang kuat. Betul. Gitu. Lalu nama fans aja Red Devil. Betul. Jahat berarti. Jahat, iblis. Tapi fans MU berarti cocok jadi politisi, Bro. Nah, cocok karena memang sering mengumbar janji manis. Itu cocok. Garda terdepan itu. Garda terdepan. Mungkin yang sekarang terjadi juga banyak fans MU. Ya. Mungkin ya. Tapi karena kalau fans MU itu lebih cocok untuk ini sih jualan agama ya. Faith. Orang yang tapi dia jual adalah faith. Mas, kepercayaan ya. Kepercayaan. Tapi terakhir fans MU gagal jadi presiden. Siapa sih? Ganjar fans MU. Ganjar fans MU. Oh iya. Pak Ganjar mohon maaf kalau Bapak besok 2029 mau maju ya kan Bapak ganti tim dulu deh. Jangan MU. Saya saranin ya Pak. Saya saranin ganti tim dulu. Bali United. Kae. Itu kan sama-sama ada Unitednya, sama-sama merah. Iya. Emang Bali United merah enggak coy? Merah. Merah apa beli? Merah Mas. Iya. Oke. Itu nama fansnya bagus Mas. Apa tuh? Red Semeton. Apa? Aku lagi merah. Ya kan? Oke. Jadi itu ini ya buat Pak Ganjar, mohon maaf Pak, izin Pak Ganjar. Iya. Ganti tim dulu lah Pak. Itu ganti tim dulu jangan MU Pak. Saya yakin kalau Bapak itu nanti bertobat untuk menjadi fans MU, saya yakin Pak kesempatannya di 2029 lebih besar Pak. Betul. Semangat buat Pak Ganjar. Semangat ya. Betul. Oke. Berita selanjutnya. Oke, ngomong-ngomong soal MU nih, PHK di industri. Rana hubungannya, Cok. Rana hubungannya, Cok. Enggak ada ya? Iki meneh. Enggak ada ya. Iki mesti wong ki eneng ngopo ya Mas karo MU iki kok ketok sengak temen iki lho. Iya, karena ini mic-nya merah. Mic-nya merah. Ada hubungannya. Orange ya ini tapi ini orange itu loh. Tapi memang MU itu bisa dikaitkan dengan berbagai berita buruk. Contoh bencana alam. Bencana alam. Bahkan tadi yang keracunan itu bisa dikaitkan sama MU, Bro. Bisa dikaitkan sama MU. Kok ada penonton yang tanya kok bisa? Loh, memang kan sama-sama berita buruk. Ya Allah. Sabar ya fans MU. PHK di industri media dan landscape media yang berubah. Ini bro. PHK. Jadi memang lagi. Industri media ini memang lagi kemarau lah istilahnya ya. Iya. Maksudnya banyak segmen-segmen yang tutup, banyak karyawan yang di PHK gitu. Menurutku, ini salah satunya, ya kan? Dari? Gara-gara pemerintah melakukan efisiensi. Oh, iya sih. Tahu nggak hubungannya apa? Apa itu hubungannya? Coba. MU lagi bukan? Ya enggak, kan aku kan tadi kan semuanya bisa dikaitkan dengan MU katanya. Iya. Berarti bukan ya? Bukan. Apa kaitannya efisiensi dengan PHK ini? Karena memang belanja media atau belanja kebutuhannya humas lah dari pemerintah humasnya. Humasnya pemerintah itu komunikasi masanya itu memang selama ini itu bersumbangsi besar di perputaran ekonomi industri media. Jadi memang selama ini tuh pemerintah tuh spending banyak buat media. Untuk media gitu untuk melakukan komunikasi sama pemerintah gitu kan ke masyarakat itu. Nah, pemerintah kan lagi melakukan efisiensi. Iya. Yang tadi loh untuk MBG tadi loh. Yang keracunan tadi loh. Iya. Gitu loh. Nah, itu tuh akhirnya gara-gara melakukan efisiensi banyak yang di PHK. Banyak pemerintah sekarang mengurangi belanja media itu sendiri gitu loh. Jadi akhirnya pemasukannya media juga menurun, banyak yang di PHK. Jadi sebetulnya banyak di sekolah pada bisa makan gitu kan. Tapi banyak akhirnya anak-anak yang orang tuanya di PHK jadi nggak bisa kasih makan di rumah. Iya, banyak itu maksudnya waktu itu sempat trending juga ya, maksudnya kayak anaknya dapat makan gratis, bapaknya bingung mau makan apa. Betul. Ya, itu ini kan gitu memang ya cukup miris ya. Ya. Maksudnya ini tuh Will nggak cuma di industri media. Waktu itu kita sempat dihadapkan dengan industri pariwisata. Oke.
utamanya di perhotelan. Jogja kan kerasa banget. Jogja itu banyak hotel ya. Iya, kan? banyak hotel. Jogja banyak hotel dan banyak banget hotel itu yang efisiensi anggaran pegawai. Kenapa? Karena memang hotel itu salah satu pemasukan terbesarnya itu adalah dari belanja pemerintah. Pemerintah bikin rapat yang outputnya nggak tahu. Iya, tapi gitu. diadakan di hotel tersebut. Diadakan di hotel mewah. Studi banding. Studi banding. Iya, kayaknya gitu-gitu. seneng. Perjalanan dinas itu kan sering banget. Dan Jogja kan salah satu destinasi yang cukup menarik, jadi favorit ya. Iya, menarik untuk pemerintah mereka. gitu. Betul. Nah, ini sebetulnya gimana ya Bil ya? Di satu sisi baik, di satu sisi tidak baik. Baiknya kenapa? Supaya memang bisnis-bisnis kita itu tidak bergantung sama pemerintah. Di sisi lain dengan pemerintah itu narik duit dari bisnis-bisnis ini tadi gitu kan. Ya itu tadi akhirnya bisnis tidak berputar, banyak PHK, banyak pengangguran ya kan. Terus konsumsi rumah tangganya menurun. Ya jadi ya miris. Ujung-ujungnya tetap miris Mas. Kasihan juga ke orang jadi banyak yang bingung mau kerja apa. Iya, memang. Lapangan kerja berkurang, ya toh. Tapi kamu sendiri tuh ngerasakan susah cari kerja nggak sih Wil sekarang Wil? Jujur iya Mas. Jujur iya? Iya Mas. Oke. Apa yang kamu rasakan Wil? Dulu itu kamu bisa cerita di sini. Dulu itu saya pesulap Mas. Kok ketawa sih? Dulu. Ya ini kan lagi cerita sedih. Jangan diketawain. Dulu kamu pesulap ya? Dulu pesulap. Oke. Banyak pejabat yang undang saya. Banyak pejabat yang undang. Lalu sekarang gimana kondisinya? Sekarang pejabatnya lari. Lari kenapa tuh? Enggak lucu. Kan aku kan pesulap. Ketoknya rapi ya. Maksudmu apa gimana? Aku ora paham. Aku asli aku ora paham. Aku ora paham Mas. Aku sing ning pikiran aku ngerti-ngerti dari badut lho. Makanya aku ngomong ra lucu. Kan kamu pesulap bukan iya. Di ceritanya. Iya. Ya baleni ya. Baleni. Oke. Mau tekan di? Gimana rasanya kamu susah cari kerja? Ya. Saya tuh dulu pesulap. Sabar. Jadi apa yang dirasakan? Emang hubungannya apa pesulap sama efisiensi gitu? Ya, saya dulu itu pesulap itu kan disuruh menghilangkan burung dari topi. Dari sini memunculkan kan. Dong. Enggak menghilangkan kan dong. Dari memunculkan dong. Gini dulu Mas. Memunculkan dong. Pesulap di mana-mana tuh memunculkan burung. Ya kan akhirnya dilebok gimana? Dihilangkan. Enggak, biasanya burungnya udah kabur. Ngono po? Kalau aku beda. Gimana? Iya itu, menghilangkan burung. Oke. Set hilang. Terus lama-kelamaan saya suruh menghilangkan berita-berita Mas. Itu Mas. Oke. Akhirnya saya kena terus kena PHK, bingung saya Mas. Oke. Gak apa Mas, insya Allah nanti rezekinya akan diganti. Alhamdulillah Mas, sekarang akan diganti sama Kang Deddy Mulyadi. Oh iya benar. Karena dia kan beliau ini punya 1 juta ide dalam kepalanya. Iya. Banyak gerakan tambahan. Iya ya, betul. Itu Indonesia perlu orang-orang kayak gitu. Iya kan? Iya betul. Iya betul. Setuju toh. Makanya itu. Ini berita terakhir nih. Berita terakhir nih. Aduh. Cepet ya. Nah ini dari lokal nih. Jogja lagi. Dari Jogja. Dugaan kebocoran soal ASPD matematika di SMP 10 Kota Jogja. Begini pengakuan kepala sekolah. Oke. Nah ini maksudnya kok bisa terjadi kebocoran itu memang nggak pakai Tupperware po? Gampang pecah. Oh iya. Atau jangan-jangan nggak pakai yang ada sayapnya? Apa gue? Jujur ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ben ra bocor kan kudune nganggo sing ada sayapnya. Softtek. Apa nih? Celana nyebutin roti kan lo. Oh iya. Atau? Tapi memang ini lucu ya, maksudnya kayak ini kejadiannya kan memang karena ada guru dari SMP 10 Jogja. Ya. Itu tuh memang menjadi bagian dari perancang soal ASPD gitu. Ya. Tapi isunya siswanya dia itu dikasih clue-clue gitu ya. Clue-clue mengenai soal yang akan keluar di ASPD gitu kan. Nah, ini kan maksudnya kan kayak yaitu mengkhianati siswa-siswa dari sekolah lain yang memang belajar serius untuk bisa mengerjakan, tetapi siswa dari SMP 10 itu kayak diberikan kemudahan dengan dikasih kisi-kisi. Itu kalau terjadi ya emang parah sih. Padahal nek wis bocor ngono kuwi golek ning Brandly kelar. Golek ning ndi?
Brandly, ChatGPT, ngono wis tadi Mas. So dijawab. Ya walaupun bumbuan salah apa bener. Tapi kan memang kalau kasih clue-clue itu memang harusnya nggak boleh ya. Betul. Bahkan nggak usah kasih nilai, nggak usah kasih soalnya deh, kasih clue-clue yang akan keluar aja itu menurutku udah nggak boleh sih. Iya, maksudnya kan jadi kayak ya curang lah tetepan. Betul. Katanya Iya. cuma ini ada kemiripan bentuk, mirip kan tidak harus sama. Lah iya Pak, tetap wae ra adil Pak. Yo itu. Iya. Nek maksudnya kemiripan mau diganti angkanya siji ya iso-iso wae bro. Iya. Coba kuwi wis ora sama, ya bener ora sama Pak. Jos statementmu. Mau ya tetap uri Pak. Sing liyane iki sinau ngasih ndase kemebul. Heeh. Iki delok sing mirip wae, kuwi wis iso jawab. Lah iya Bapak. tuh ya. Maksudnya gitu loh. Ya mau yo tetap menurutku itu kecurangan kalau misalkan dia itu dikasih clue lah. Walaupun tidak dibocorkan soalnya secara gamblang ya. Iya. Tapi walaupun dikasih clue aja itu menurutku udah sebuah kecurangan. Iya, maksudnya kan jadi lebih mudah dia untuk menjawab gitu loh. Nah, tapi aku nggak tahu kalau ASPD ini kan daerah ya. Oke. ASPD ini kan daerah ya. Aku nggak tahu kalau setahu aku kalau nasional ujian nasional dulu itu kan gurunya bahkan nggak tahu soal mana yang bakal keluar. Oh. Betul. Timnya independen. Dibentuk tim independen. Oh jadi Oh enggak, bahkan bukan gitu Pan. Bahkan yang membuat itu, tim yang membuat dia itu nggak tahu mana yang akan keluar. Oh. Jadi si pembuat sama si pemilih soal yang muncul itu beda. Beda. Oh. Gitu. Nah, nggak tahu kalau di daerah tuh di ASPD ini kayak gitu atau enggak. Karena kan kalau kayak gitu setiap apa namanya fase ya. Jadi kan dari ada yang merancang dulu awal, memplanning kira-kira yang akan masuk itu materinya apa-apa aja. Terus yang membuat, terus yang mensortir, gitu kan. Terus yang merapikan dan yang mencetak itu atau yang mendistribusi semua itu beda semua. Memang harusnya kan seperti itu. Jadi kan meminimalisir adanya kecurangan karena ya nggak bisa dipungkiri yang namanya manusia ya ada kemungkinan ada konflik of interest di situ ya kan, konflik kepentingan di situ. Yang mana ya dia akan pengennya anak didiknya dia itu mendapatkan nilai terbaik. Gitu kan. Walaupun sesederhana wah ketoke sing anu wae Pitagoras ra metu. Nah, misalnya kayak gitu kan itu sebuah clue gitu ya. Itu sebuah clue yang mana itu bisa jadi tidak adil, berdampak seolah-olah jadi tidak adil juga buat anak-anak yang gurunya tidak membuat soal. Gitu ya. Menurutku harusnya tuh dikasih tahapan seperti itu, jadi lebih banyak tahapannya lebih fair yang diakomodir sama orang yang berbeda-beda. Ya, jadi lebih adil, semua tuh rata, jangan kayak gini kan jadi ya kita nggak tahu ya Mas, maksudnya jadi pada males atau kayak gimana ke depannya kan bisa-bisa aja. Aku takutnya memang trust issue ya. Iya. Jadinya ke depannya jadi trust issue, maksudnya kayak banyak banget lah kondisi-kondisi masyarakat itu trust issue sama pemerintah, sama instansi-instansi pemerintah gitu. Nah harapanku ini bisa diminimalisir gitu ya. Betul. Bisa diminimalisir, orang-orang itu harus bisa dikasih ya bukti-bukti nyata lah ya bahwasanya pemerintahan itu memang bisa dipercaya gitu. Soalnya kan takutnya kayak ya itu tadi yang udah belajar sampai maksudnya dia capek atau sampai benar-benar matanya panas, ternyata yang jos malah sing untuk keluar ya nggak adil lah, nggak adil sekali, kasihan gitu. Balik lagi kayak dari kemarin kita baca itu full kasihan dan kasihan ya. Iya memang. Atau kayak ada apa sebenarnya? Tapi aku juga membaca matamu kasihan, kayaknya kamu habis diputusin ya? Enggak Mas. Enggak ya? Udah lama. Udah lama. Jadi dia tidak bilang kan, ini tuh memang asliku seperti ini. Kalau cowboy itu kayak gini. Enggak banyak omong sebenarnya. Udah berapa jam Pan? Kita udah running 17 jam. Udah selesai kayaknya ya. Kita udah selesai. Cukup, ya udah 33 jam. Oh iya 33 jam. Udah 33 jam, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Makasih teman-teman yang udah mau nonton. Pokoknya harapannya ya itu tadi ya. Semoga kantor komunikasi kepresidenan diganti sama William. Jangan Bambas Pamungkang. Bambas Pamungkang. Iya. Bambas. Iya. Apa meneh juk jerus? Juk jerus. Ra ngerti aku. Semangat put. Ora jus jeruk mau maksud iki. Juk jerus ki jus jeruk ngono lho Mas. Bambas Pamungkang kuwi mau. Bambas Pamungkang. Iya. Ngono lho Mas kuwi iki. Aku ra gathuk, Bro. Ya ra gathuk. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di Nyakro berikutnya. Dadah. Kita lagi apa?
Nyagro. Nyagro.